Hai, jumpa lagi bersama gua, Philip Ferdi. Pada kesempatan kali ini kita akan evaluasi sebuah perusahaan yang menarik, yaitu TOWR. Dia mirip banget dengan TB, atau disebut juga Tawar Bersama Grup. Kenapa perusahaan ini menarik? Karena perusahaan ini mirip bank. Nanti gue jelasin kenapa dia bisa mirip dengan bank dan maksudnya gimana. Oke, tujuan dari video ini adalah menunjukkan kalian di balik layar gimana sih analis-analis sekuritas atau analis-analis manajer investasi bisa dapat harga wajar dari sahamnya. So, dari situ kita bisa belajar dan bisa menganalisa setajam mereka. Dan habis itu kita bisa buat keputusan investasi setajam mereka. Nah, kita langsung kita masuk ke model. Oke guys, pertama-tama kita start dulu dari investor presentation-nya. Gue pengen tunjukin dulu hal-hal yang penting yang perlu kita ketahui. Jadi nanti pas kita masuk ke model, kita bisa dengan cepat memahaminya. Oke, pertama-tama sebenarnya TOWR ini bisnis modelnya sangat sederhana, yaitu adalah mereka bangun tower dan habis itu perusahaan telco nyewa sama mereka, mereka dapat duit dan habis itu mereka bikin lagi, berulang dan begitu terus. Intinya adalah menyewakan tower ke perusahaan telco. Jadi mereka akan bikin kontrak. Kontraknya itu cukup lama, dalam kasus ini kita bisa lihat itu 10 tahun ya, dan itu kontraknya renewable dan bagus banget. Kenapa? Karena perusahaan telco males bangun lagi, jadi yang udah ada aja dipakai, dan ketika mereka sudah menepati suatu daerah dan daerah itu strategis, maka mereka akan cenderung untuk mempertahankannya. Jadi di sini bisa dibilang cukup awet. Nah, ini penting juga. Ini adalah jenis-jenis tower, yaitu build to suit. Yaitu build to suit itu sederhananya adalah tower yang dibangun dikhususkan untuk ditempati perusahaan telco yang mana disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Nah, ini penting banget bagian ini. Jadi, dia punya 21.000 tower dan di masa depan setiap tahun mereka akan bangun 500 sampai 1.000. Nah, ini penting harus kita catat karena ini akan menjadi asumsi major yang sangat berguna nanti pada saat modeling. Nah, bagian ini juga sangat nggak kalah penting ya. Jadi, dalam kasus ini, towernya ini akan kita pakai karena tiap tower ini punya sewanya, dan setiap sewanya itu akan menghasilkan uang. Nah, jadi satu tower itu bisa ada lebih dari satu penyewa. Makanya di sini namanya ada tenancies. Tenancies itu maksudnya adalah tenan penyewa. Jadi misalnya towernya ada 5.000, secara 5.000 tower itu pasti ada lebih dari 5.000 penyewa. Jadi bisa saja satu tower itu lebih dari satu penyewa aja, tapi dia nggak merata. Ada tower yang satu penyewa, ada yang dua, ada yang tiga. Nah, itu macam-macam. Makin banyak penyewa, makin bagus. Karena satu tempat, yaitu kita keluar duitnya sekali, dan ada dua orang yang bayar untuk tempat yang sama. Nah, inilah yang akan kita pakai asumsinya, yaitu tower dan tenancies. Ini kita lihat di sini historicalnya, dan dari sini kita akan mencari tahu rasio dari tower dan tenannya. Jadi ada satu tower tuh ada berapa tenan. Jadi dalam kasus ini mungkin ada sekitar 1,7 di bawah 2. Mungkin di atas 1,5 atau 1,7, nanti kita lihat aja itu tepatnya berapa. Tapi intinya ini sangat penting. Nah, tiap tower itu mereka akan ada beberapa tenan dan satu tenan akan bayar. Nah, bayarnya itu monthly, seperti kayak kita bayar internet. Perusahaan telco bayar perusahaan tower per perusahaan telco, maksudnya itu per bulan, ya biasa aja, dan di situ kontraknya jangka panjang. Jadi kenapa gue bilang ini mirip dengan bank? Karena satu, dia itu bentuknya sifatnya seperti meminjam, yaitu ada stream of cash flow-nya itu jelas dan pasti. Dan perusahaan telco terkenal memiliki untung yang besar dan juga kuat, marginnya tinggi. Nah, jadi bisa dikatakan itu seperti meminjamkan uang ke perusahaan telco. Tapi kalau misalnya kita kasih pinjam perusahaan telco, untungnya cuma let's say bunganya 8-9%, perusahaan tower itu mungkin bisa lebih dari itu. Untuk tiap kali tower yang mereka bikin itu bisa menghasilkan lebih dari 8-9%. Jadi makanya gue bilang ini mirip banget kayak bank. Dan kenapa? Nanti gue akan jelasin juga kemiripan ini itu juga ada keuntungannya
Dan kenapa ini penting banget, nanti gue jelasin karena ini ada hubungannya dengan foreign flow dan investor asing. Nah, coba kita lihat di sini. Keunggulan dari TOR itu adalah revenue-nya sangat-sangat predictable, sangat mudah diprediksi. Jadi kalau untuk perusahaan-perusahaan seperti ini, ketika kita bisa dapetin ke depannya itu berapa revenue dia dan konstan segitu-gitu aja, secara teori, bagi kalian yang menganut value investing, seharusnya margin of safety-nya itu harusnya nggak usah tinggi-tinggi amat, karena kita lebih firm. Margin of safety itu secara teori akan lebih tinggi kita minta kalau misalnya dia tidak pasti dan tidak bisa kita tebak lah. Kita nggak dapat, tapi kalau certain harusnya nggak usah tinggi-tinggi amat. Nah, oke teman-teman, sekarang kita langsung masuk ke modelnya. Nah, oke, pertama-tama yang perlu kita kerjain itu adalah membuat revenue modelnya, dan intinya adalah mencari tahu gimana caranya perusahaan itu make money, lalu kita replikasi gimana caranya mereka make money, dan kita proyeksikan ke masa depan. Oke, pertama-tama kita start di revenue di sebelah sini. Nah, pertama-tama seperti tadi saya sudah bilang, mereka itu drivernya apa? Tower. Semakin banyak tower, semakin banyak penyewa. Semakin banyak penyewa, semakin banyak duit. Banyak duit didorong oleh banyak tenan. Banyak tenan didorong oleh banyak tower. Nah, pertama-tama kita harus proyeksiin dulu towernya itu tumbuh berapa banyak. Nah, oke. Pertama, tahun 2020, mereka itu ada akuisisi tower salah satu perusahaan telco. Kalau nggak salah itu Excel atau ISAT begitu, gue agak lupa. Tapi intinya di tahun 2020 dia tuh banyak. 2021 itu juga ada rencana untuk expand telco telco tower dalam jumlah besar. Jadi makanya di sini 2 tahun pertama ini tinggi. Lalu setelah itu sesuai dengan yang kita baca di presentation, ya sekitar 1.000 lah per tahun. Nah, berarti kan sederhananya tower tahun kemarin ditambah tambahan tower, maka akan hasilnya adalah ending number of tower. Nah, ini adalah ending number of towernya. Oke. Nah, ini adalah asumsi untuk pertumbuhan towernya. Jadi dia banyak karena emang ada rencana mau beli banyak dan sudah kejadian di tahun 2020 dan tetap lagi mau beli juga dalam jumlah banyak. Kalau nggak salah jumlahnya sekitar lebih dari 2,5 triliun, kayaknya udah nyampe 3T deh. Nah, ini jumlahnya sekitar segini lah, karena satu tower itu harganya sekitar 1,3 sampai 1,5 miliar. Jadi kalau you mau expand 3, lebih dari 3 ya, 3,5 triliun aja, dibagi satu aja tuh udah 3 ribuan. Nggak nyampe segitu sih, paling cuman 2.000 lah, 2.000 something. Nah, makanya di sini angkanya 2.000. Nah, next step adalah kita memproyeksikan jumlah tenant. Nah, jumlah tenant itu kalau kita lihat di masa lalu ya, historis itu cukup konstan ya, itu ada sekitar 1,7. Nah, makanya kita berasumsi bahwasan satu tower ada 1,7 tenant. Oke, nah berarti kan tinggal dikali aja, banyaknya tower dikali banyaknya tenant. Nah, contoh jumlah tenant, jumlah tower. Oke, nah dapatlah kita jumlah tenant. Jumlah tenant ini adalah proyeksi kita berapa banyak tenant yang akan bayar kita. Nah, pertanyaan selanjutnya, satu tenant bayar berapa duit? Nah, dalam kasus itu berarti kita bisa hitung nih. Sekarang kita punya revenue 5,5T. Nah, 5,5T kita punya 33.000 tenant. 33.346 lebih tepatnya. Maka kita tinggal bagi aja dan kita bisa dapat angka di sini, yaitu jumlah uang yang dibayarkan per tenant. Dan habis itu kita proyeksikannya gampang aja, kita naikin dengan inflation. Nah, ini juga adalah salah satu hal yang menarik dari perusahaan tower. Kontraknya itu dibikin naik mengikuti inflasi. Jadi dia menguntungkan banget nih. Soalnya kalau bank ngasih pinjam duit, kan belum tentu dia bakal naik terus.
Sementara kalau perusahaan telco, dia itu udah bisa dibilang natural inflation hedge, yaitu adalah dia secara langsung ikut bisa menaikkan harga cash flow-nya seiring dengan naiknya inflasi. Nah, ini keunggulan pertamanya. Ini menarik banget. Oke, setelah itu langkah selanjutnya adalah sangat sederhana, yaitu adalah revenue per tenant atau pendapatan per tenant kita kali dengan jumlah tenant yang sebanyak ini. Jadi 0,17 dikali 37.244. Nah, dia dapat pendapatan 6.391 dan ini seterusnya sampai mencapai 11 triliun di tahun 2028. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke bagian yaitu adalah yang nggak ada urusannya dengan tower. Ini harusnya non tower, non signal lah, yang lebih tepat non signal. Nah, jadi ini adalah pendapatan dari fiber optik. Jadi tower itu dia itu bisa menyambungkan antar towernya itu dengan fiber optik, dan dengan fiber optik itu bisa disewain, dan di situ dia bisa make money di situ. Nah, kalau kita lihat pertumbuhan pendapatan dari yang section non signal ini, non yang others ini itu cukup tinggi ya, cepet banget tingginya. Jadi karena gue juga kurang paham ya ini gimana drivernya tumbuhnya, jadi gue sederhananya gue konstanin aja karena ini cukup rumit untuk gimana dia make money-nya. Di sini gue juga kurang tahu drivernya apa, jadi gue konstanin aja. Jadi kita fokus sama yang tower rent-nya aja. Nah, habis itu kita gabungin yaitu adalah tower rent dan non towernya, non signalnya, maka kita dapat total revenue di sini. Jadi ini adalah proyeksi kita untuk kedepannya pendapatan mereka ya. Nah, selanjutnya adalah receivable. Days of receivable-nya itu ada sekitar di angka 79-78 hari. Jadi untuk mendapatkan proyeksi piutangnya, receivable-nya itu kita bisa 79 di sini dibagi 365 lalu dikali dengan total revenue-nya. Dengan itu kita bisa mendapatkan selama revenue setahun berapa hari ke belakang yang belum dibayar. Jadi kita bisa dapat kalau itu dikurang maka netnya adalah berapa yang didapatkan secara cash. Oke. 79 dibagi 365 dikali pendapatan. Maka kita akan mendapatkan receivable-nya. Oke guys, sederhana aja. Next step kita akan masuk ke COGS-nya atau biaya-biayanya. Nah, the beauty of tower company, expense-nya itu sedikit banget. Coba kalian pikir deh, paling expense itu kan cuma buat perawatannya. Mereka nggak kayak the business jual beli ayam atau jualan KFC, karena dia cuma pasang tower dan ya udah terima duit aja gitu loh. Sementara kalau misalnya kayak seperti bank, dia kan harus bayar ke penabungnya, orang nasabah yang memberikan uangnya. Nah, tapi dalam kasus ini tower itu khusus nggak banyak revenue COGS yang signifikan, yaitu cuma sekitar 7%. Cuma 7% itu kecil banget ya. Jadi ini kita asumsikan 7% dan ini kita kali aja nih. Next step-nya adalah inventory dan payable. Inventory karena nggak ada jadi 0 aja, cepet. Nah, sementara kalau payable, kita harus mencari tahu dari COGS. COGS kita ini berapa banyak yang dia ngutang. Dan ternyata days of payable-nya itu tinggi banget. Jadi dia nggak bayar-bayar COGS-nya. COGS 516, malah ngutangnya lebih dari itu, yang artinya dia dari tahun-tahun kemarin bahkan belum bayar. Yang mana sebenarnya bagus juga buat cash flow, tapi ya ini jelek buat vendornya sih. Sebenarnya nggak terlalu baik. Nah, OPEX-nya juga sama. Oke, dalam kasus ini kita asumsiin OPEX-nya 22%. Nah,
let's say OPEX-nya 22%. Oke, accrued expense ini menggambarkan berapa banyak expense yang dia belum bayar atau masih ngutang. Jadi kalau misalnya OPEX-nya mereka operating expense 1.598, yang belum dibayar itu 332. Jadi net yang sudah dibayar secara cash itu sebenarnya harusnya cuman sekitar 1.200-an lah. Nah, ini untuk menghitungnya. Nah, kita masuk ke bagian yang menurut gue sangat penting. Tadi gue udah ada bilang, kalau misalnya harga per tower itu sekitar berapa? Sekitar 1,3, 1,5. Itu gue dapat dari mana? Jadi, gampang banget, yaitu adalah nilai aset. Nilai aset yang ada di buku, fix asetnya, kita bagi dengan jumlah tower, maka kita dapat angka di sini nih. Oke, kita asumsiin aja, dia itu tumbuh inflasi ya, cuma sekitar 2%. Nah, di akhir tahun dia bikin tower tuh butuh sekitar 1,5 miliar. Ini dalam miliar ya, jadi satu tower butuh 1,3 sampai 1,5 miliar untuk sampai tahun 2028. Nah, berarti untuk kita mencari nilai capex-nya atau kita nilai belanja modalnya, belanja towernya, itu kan gampang banget. Yaitu tinggal 1,3 kita kali dengan jumlah towernya. Maka kita dapat 2.394. Lalu jangan lupa kita harus depresiasikan. Depresiasikan di sini adalah kalau misalnya dia tahun 2934 dibikin di tahun 2020, bikin tower 2934 di tahun 2020, maka di tahun 2021 dia harus didepresiasikan. Depresiasinya berapa? Itu bisa 30-40 tahun karena tower itu selama dirawat dengan benar itu awet banget. Banget. Nah, makanya kita lihat di sini dia depresiasinya asetnya kecil-kecil ya. Lalu kita jumlahkan, jangan lupa dijumlahkan. Karena kenapa harus dijumlahkan? Misalnya gini, kita punya aset bikin tahun 2020, lalu kita masuk ke tahun 2021, dan lalu kita masuk ke tahun 2022. Di tahun 2022 kita harus menanggung depresiasi aset baru yang kita bikin di tahun 2020, 2021, dan begitu terus. Dan sebegitu terusnya. Jadi kenapa dia ini kalau kita lihat bentuknya segitiga ya, dan dia menumpuk itu karena misalnya pada tahun 2024, dia itu harus menanggung depresiasi pada tahun 2020, 21, 22, dan 23. Nah, ini schedule-nya gampang, beginning asset, lalu ditambah tambahan asetnya, additional asset atau capex, lalu dikurang dengan depresiasinya. Nah, tapi walaupun begitu ada mungkin bisa disebut kekurangannya ya. Perusahaan tower itu utangnya banyak. Kenapa utangnya banyak? Ceritanya tuh menurut saya tuh menarik ya, menarik banget. Jadi misalnya gini nih, kamu adalah bank. Bank itu harus mencari nasabah yang buat dipinjemin duit. Nah, kamu mencari nih kemana-mana. Dan akhirnya kamu menemukan perusahaan tower. Kerjanya ngutang terus. Tapi di saat bersamaan, kamu tahu dia itu punya kontrak jangka panjang, pasti kebayar sama perusahaan telco yang marginnya gede-gede kaya-kaya. Bisa dikatakan temennya orang kaya. Orang kaya siapa? Perusahaan telco. Nah, respon kamu gimana? Ya kamu kasih pinjaman dong. Terus kalau dia minta terus ya kamu kasih terus aja. Sekarang gini, kalau misalnya dia bangkrut atau apa, kan males juga nyitanya. Jadi ya mending dikasih aja pinjaman begitu loh. Dikasih pinjaman terus, dan akhirnya di saat bersamaan asetnya tumbuh terus, menghasilkan return yang bagus, terus habis itu dia bisa bayar bunga, ya oke-oke aja. Sekarang kalau misalnya kita suruh perusahaan telco, perusahaan tower untuk bayar, sekarang dia nggak bisa bayar, terus dia bangkrut, terus dia pilot gitu, terus kamu sita asetnya, emang kamu bisa ngebersihin ya? Emang kamu bisa mengendalikan aset-asetnya? Enggak, kemungkinan besar kamu akan kasih dia pinjaman lebih banyak karena dia tuh long time customer, kamu tahu itu pasti punya kontrak pasti, duitnya ada, ya buat apa gitu loh. Buat apa dia melunasi hutangnya kalau dia selalu bisa bayar bunganya. Sekarang kamu dia lunasin, kamu harus cari customer baru yang mana mungkin nggak ada yang sebagus mereka gitu loh. Jadi sebenarnya debt di dalam perusahaan tower ini itu tuh nggak buruk-buruk amat sebenarnya. Ya mungkin kalau dari kacamata orang yang nggak suka debt itu mungkin jelek, tapi menurut saya sih enggak ya.
Karena yang pemberi pinjaman butuh mereka, tower juga butuh mereka, saling membutuhkan, saling sama suka, suka sama suka. Nah, karena suka sama suka si bank juga nggak bisa nyari yang bisa ngegantiin sebagus perusahaan tower ini nyetak duit buat bayar bunga ke mereka. Ya udah biarin aja. Nah, itu kisahnya. Sederhananya saya yakin dia akan issue bonds atau issue utang lagi untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhan pendanaannya karena tower ini dia bisa capex itu besar banget. Misalnya dia butuh 1000 tower, satu tower harganya 1,5 miliar ya dikali aja itu 1,5 T gitu loh. Jadi dia akan butuh constant funding of debt yang mana saya yakin pasti dapat utang. Kenapa? Karena memang saling suka, saling butuh. Oke. Lalu kita input aja teman-teman ya di sini revenue-nya berapa, cost of goods sold-nya berapa, OPEX-nya berapa yang tadi udah saya kasih. Kita langsung aja. Nah, ini udah saya kasih ya, langsung cepat ekspres. Dapatnya berapa, EBITDA marginnya berapa, EBIT-nya margin. Terus habis itu jangan lupa dibikin balance sheet dan pastikan balance sheet-nya harus balance. Nah, mungkin ada teman-teman yang nanya, buat apa sih kita bikin balance sheet? Nah, sebenarnya kalau di perusahaan tower ini penting banget. Yang namanya minjam itu pasti lihat balance sheet. Pasti lihat cash. Nah, dalam kasus ini, dia ini perusahaan yang punya hutang dan dalam tanda kutip bisa disebut kreditnya itu penting begitu loh. Aspek kredit dari perusahaan ini penting, makanya dia harus bikin balance sheet. Nah, dalam kasus ini kita udah bikin balance sheet, ya ini balance ya, teman-teman, hati-hati, pastikan balance. Oke, next ini cash flow-nya. Kita lihat cash flow-nya, jadi kita bisa lihat ya pembayaran supplier itu kecil banget, nyaris nggak ada. OPEX-nya aja paling yang dibayarin. Nah, next. Ini CAPEX yang dari beli tower ya. Jadi kunci dari CAPEX itu adalah drivernya adalah pertambahan tower. Itu yang penting. Pertambahan tower dikali harga towernya. Satu tower 1,5 miliar dikali aja. Oke. Selanjutnya adalah kita valuasi. Nah, valuasi itu pertama kita pasti ambil dari operating income-nya. Lalu kita cari operating tax-nya yaitu EBIT dikali dengan tax rate-nya. Misalnya dalam kasus ini 22%. Dapatlah kita NOPAT yaitu operating income after tax. Nah, jangan lupa kita harus tambahin depreciation. Kenapa kita harus tambahin depreciation? Karena depreciation itu sebenarnya non-cash expense, nggak benar-benar ada, itu accounting aja. Nah, jangan lupa next step selanjutnya adalah untuk lihat working capital-nya. Untuk teman-teman yang agak bingung bisa cek video free cash flow saya. Di situ saya jelaskan, saya elaborasikan sebenarnya kenapa ini penting dan gimana cara ngitungnya. Oke, ini jangan lupa beli tower ya. Lalu kita dapat free cash flow-nya. Nah, itu habis itu kita diskontokan ke periode masa kini. Nah, kita dapat di sini. Barulah kita dapat discounted cash flow-nya dan saya asumsikan terminal value-nya itu sekitar 3,5%. Dari mana? 2,5% inflasi dan 1% pertambahan penduduk. Saya nggak mau terlalu overconfidence atau terlalu optimistik, misalnya pakai 5%. Sebenarnya bisa aja kalau kita misalnya saya pakai 5% di sini. Tapi saya pikir akan lebih appropriate pakai 3,5. Tapi ada argumen yaitu menggunakan 5%, yaitu adalah pertumbuhan kebutuhan tower itu akan sejalan dengan kebutuhan data. Kenapa data? Karena pada dasarnya perusahaan tower itu diuntungkan oleh kebutuhan data yang bertambah, butuh kapasitas data yang bertambah. Dari situ kan perlu transfer data yang lebih besar, lebih banyak tower, apalagi kalau misalnya udah 5G. Jadi kalau misalnya 5G itu artinya makin banyak tower. Kenapa? Karena cakupan untuk 5G itu areanya kecil-kecil, jadi butuh lebih banyak tower lagi. Jadi sebenarnya kalau dibilang
bisa 5% nggak? Sebenarnya bisa aja gitu, tapi ya kita yang normal-normal aja lah. Oke, kita lanjut ke hasilnya. Discounted cash flow-nya jangan lupa dikurang debt sama cash pastinya. Lalu kita dapat nilai equity value-nya dan kita bagi dengan jumlah saham beredar, dapatlah kita angka 970. Dan harga hari ini, harga terakhir ya yang saya maksud, itu 1075. Jadi kalau kita lihat ini harganya udah mirip-mirip ya. Udah bisa dikatakan ya cukup fairly valued. Dan kalau kalian yang penganut yang suka dengan value investing, sayang sekali di sini nggak ada margin of safety-nya karena dia udah di bawah ya. Tapi kalau begitu, conclusion-nya adalah TOR ini cukup menarik ya kalau misalnya harganya di bawah 900. Kalau misalnya suatu hari lah dia tahu turun ke 800, ya menarik sih, bisa dilihat. Mungkin kalau tertarik silahkan beli, tapi fokus dari video ini adalah bukan untuk rekomendasi investasi, fokusnya adalah untuk tujuan pendidikan dan gimana caranya valuasi seperti ala-ala investor institusi atau investor profesional. Oke, jadi conclusion-nya adalah ini juga udah lumayan ya, udah lumayan dekat dengan harga hari ini. Kalau kalian tipe yang suka buying business, good business at fair value, ya mungkin kalian tertarik ya untuk beli ini. Nah, kalau kita lihat di masa depan, dia itu return on invested capital-nya tuh cukup ini ya, bakal naik ya. Karena revenue-nya naiknya cepet banget. Walaupun di saat bersama juga ya asetnya juga naik sih, gitu, kebutuhan working capital juga naik, tapi revenue-nya itu tumbuh lebih cepat. Salah satu hal yang bisa mendorong itu adalah kebutuhan yang namanya WFH. Kebutuhan untuk kerja remote dan di masa depan mungkin ada juga namanya self-driving car yang mana itu kan butuh internet cepat dan butuh perusahaan telco yang untuk bisa mengcover banyak area. Jadi sebenarnya telco ini vital banget. Nah, oke, sekarang pertanyaannya kenapa dia itu menarik? Oke, sekarang gini ya. Bayangin ya, kamu investor asing. Misalnya kamu investor dari Jepang. Investor dari Jepang itu kalau nabung di negara sendiri itu obligasinya, yieldnya atau bunganya itu negatif. Tapi sekarang kamu bawa uang kamu ke Indonesia. Nah, di Indonesia kamu bisa menemukan perusahaan yang mirip dan pasti seperti bank, yaitu adalah ada kontraknya, ada plus bonus, ada inflationnya, expense-nya kecil, pokoknya cantik banget. Misalnya perusahaan telco. Di negara kamu itu cuman bisa dapat negatif yield atau negatif bunga di negara asal. Sementara di Indonesia kita taruh duit di perusahaan ini itu yield asetnya itu sekitar 14% ya. Ini return on invested capital ya. Jadi untuk invested capital itu maksudnya adalah untuk kedua pemberi modal, yaitu ke pemberi utang dan juga untuk pemegang saham. Nah, yield asetnya di sini 14%, di negara kamu negatif. Menarik nggak? Ya menarik banget. Daripada kamu taruh di negara kamu, lebih baik kamu taruh di sini. Yield asetnya tinggi. Dan kamu misalnya dia memilih sebagai pemegang saham, itu kan sebenarnya kalau kita lihat di atas ini ya, dia tuh utangnya banyak, utangnya besar sekali. Jadi dia tuh kayak kayak kita beli obligasi atau kita kasih pinjam dan kita ngutang. Cuman dalam kasus ini kita nggak ngasih pinjam, kita bikin tower dan kita dapat kontrak. Kontrak apa? Kontrak sewa. Duitnya dari mana? Duitnya minjem. Sama kayak bank, mirip. Makanya bank kan juga minjem duit, tapi bedanya dia kasih pinjaman. Kalau ini kasusnya bukan kasih pinjaman, tapi dapatnya rental. Kalau kasih pinjaman dapatnya bunga, kalau kalau di sini apa? Dapat pinjaman, dapatnya rental. Kalau bank itu cuma dapatnya bunga. Nah, gitu. Kenapa ini mirip? Saya bilang mirip bank dan tapi ada hal-hal menariknya lain. Pertanyaannya kenapa bawa-bawa investor asing? Kalau nggak salah ya, coba nanti kalian cek lagi. Daftar negatif investasi itu sekarang sudah memperbolehkan perusahaan tower tuh untuk diakuisisi atau dimiliki
oleh perusahaan dari luar negeri. Nah, jadi harusnya ini menarik nih untuk investor-investor asing nih. Investor-investor asing melihat, wah ini asetnya bagus, kontrak, terus ada inflation dan naik bersama inflation, daripada saya taruh di rumah saya, ya mending saya taruh situ. Nah, itu keunggulan perusahaan tower. Oke, terima kasih buat teman-teman. Semoga membantu. Semoga bisa membantu teman-teman untuk buat keputusan. Ini bukan untuk menyarankan kalian beli TOWR, tapi ini adalah untuk mengajarkan kalian untuk memvaluasi TOWR benar-benar murni untuk tujuan pendidikan. Oke, terima kasih buat teman-teman ya yang udah nonton sampai habis. Semoga nggak bosen dan semoga bisa belajar banyak dari sini. Share, like, and subscribe. Jangan lupa komen juga. Feel free untuk request perusahaan selanjutnya, misalnya mau P1, Excel, atau apa. Request aja, nanti kita bahas bareng. Nanti saya akan buatin modelnya dan kalian bisa lihat seperti ini juga. Oke guys, thank you ya. Bye. Sekedar tambahan ya, buat yang nanya nih, misalnya ada yang nanya soal revenue others. Kita coba sederhanakan ya, sesuai dengan guidance dari manajemen bahwasannya mereka mau menggenjot atau meninggikan revenue others, yang mana itu asalnya itu dari fiber optic. Jadi semacam revenue dari fiber optic yang antar tower. Kalau kita lihat berarti kan sebenarnya revenue drivernya itu adalah tower. Jadi coba kalau kita lihat di sini ada pendapatan lain-lain, kita bagi dengan tower, itu kita dapat satu towernya satu tahun itu dapat angka sekian, 0,045 billion IDR. Sekarang kalau kita asumsikan deh dia geraknya segitu-gitu aja, dan juga others-nya itu kita buat revenue-nya dari revenue per tower dikali jumlah tower. Ini jumlah towernya tetap ya. Sekarang kita kali, itu kita bisa dapat pertumbuhan pendapatan yang lumayan lah, walaupun sebenarnya nggak gede. Nah sekarang pertanyaannya, jadi berapakah kalau misalnya dengan situasi atau skenario-nya seperti ini? Kalau yang sebelumnya kan kita asumsikan bahwasannya ini kita konstanin aja. Kalau ini kita naik beriringan dengan jumlah tower, apakah yang akan terjadi? Maka mari kita lihat. Hasilnya adalah harga sahamnya yang naik dari tadi sekitar 900-an jadi 1000-an. Lebih tepatnya 1040-an. Nah, apakah maknanya? Sekarang kalau kita lihat yang sebelum tanpa revenue lain-lain dikonstanin aja itu dia 900. Artinya kalau misalnya harga saham ini someday jatuh lah ke harga 800-900, artinya pasar itu seakan-akan tidak menganggap revenue lain-lain ini atau omset others ini. Tapi kalau misalnya dia di harga 1000-an, 40-an, berarti dia udah tertangkap tuh pertumbuhan revenue lain-lainnya. Jadi ini akan menarik banget kalau misalnya harganya di sekitar 900-an ke bawah, sekitar 800-an malah lebih bagus. Itu artinya bahwasannya pasar itu satu sudah under value business towernya, dua dia juga tidak menganggap atau tidak terlalu memusingkan soal pertumbuhan pendapatan lain-lainnya. Yang mana itu artinya kita kayak beli barang satu tapi dapat bonus dua. Itu bonusnya apa? Pendapatan lain-lain. Itu kalau kita lihat dari sudut pandang seakan-akan kalau misalnya benda ini tuh ada gitu, dan memang beneran ada benda ini. Itu pendapat dari saya ya. Jadi kesimpulannya adalah kalau misalnya di harga 1100-an itu udah harga wajarnya lah dan sudah termasuk pendapatan lain-lainnya. Tapi kalau misalnya di bawah itu di angka 800-an, berarti bisnis towernya juga udah agak ke diskon dan pertumbuhan pendapatan lain-lainnya juga malah nggak kayak dianggap pertumbuhannya ada. Jadi itu akan menarik banget guys kalau misalnya ya di angka sekitar 800 lah.